Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Selamat datang di Lingkar Perspektif. Baik, pada video kali ini kita akan membahas topik terkait 3 cara mengatasi teman yang toksik. Dalam circle pertemanan, kita harus mampu menentukan apakah circle pertemanan kita itu adalah circle yang termasuk support system atau circle pertemanan yang termasuk hal-hal yang toksik. Syukur-syukur kalau kita berada pada circle yang namanya circle yang menjadi support system. Namun ketika kita berada pada circle atau terjebak pada circle pertemanan yang toksik, maka kita harus mampu secara bijak untuk mengatasi pertemanan tersebut. Ada beberapa cara sebenarnya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi teman yang toksik. Cara yang pertama yaitu adalah kita harus membuat batasan apa yang akan dan tidak akan kita lakukan. Jadi kita harus tahu apa yang ingin kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Boundaries, self boundaries atau batasan diri ini penting kita terapkan dalam circle pertemanan. Jadi kita tidak terpengaruh oleh orang lain, apalagi itu adalah teman yang toksik. Kita harus mampu juga membuat batasan, misalnya mengurangi interaksi dengan mereka ketika kita anggap mereka adalah orang yang toksik. Mengurangi interaksi, misalnya kita membatasi diri untuk berkomunikasi, kemudian membatasi diri untuk bertemu, kemudian juga membatasi diri agar tidak sering berada dalam suatu kegiatan dengan orang-orang toksik tersebut. Karena apa? Karena ketika kita sering berinteraksi dengan mereka, tentu kita akan terpengaruh. Apalagi kan yang pengaruhnya adalah pengaruh hal yang buruk. Nah, itu sangat tidak baik sekali. Kemudian kita bisa mengurangi waktu dengan mereka tuh. Kita harus mengurangi waktu berkumpul dengan orang-orang yang toksik. Itu adalah cara pertama yang dapat kita lakukan untuk mengatasi teman yang toksik, yaitu self boundaries, membuat batasan diri. Kemudian cara yang kedua yang dapat kita lakukan untuk mengatasi teman yang toksik adalah berani mengatakan tidak. Ini adalah kemampuan yang sangat penting sekali kita kuasai, yaitu berani mengatakan tidak pada orang lain atau say no. Apalagi yang mengajak adalah kita tahu mereka adalah orang-orang yang toksik, dan kita tahu bahwa apa yang akan mereka lakukan, ajakan mereka adalah sesuatu yang tidak baik, misalnya membuat tidak produktif atau hanya membuang-buang waktu, poya-poya, jalan-jalan tidak karuan. Itu kita boleh mengatakan tidak dan harus berani mengatakan tidak. Jangan ada unsur perasaan tidak enakan dengan orang lain. Ini harus dikuasai, karena jika kita selalu mengatakan iya dan iya pada orang lain, apalagi itu adalah yang mengajak kita tahu teman yang toksik, maka siap-siap itu akan menjerumuskan diri pada yang namanya kehancuran. Jadi katakan saja kalau tidak. Kemudian cara yang ketiga yang dapat kita lakukan untuk mengatasi teman yang toksik adalah jangan larut dalam emosi. Ya, jangan larut dalam emosi ya. Maksudnya apa? Memang orang-orang yang toksik seringkali membuat hal yang menjengkelkan, bisa membuat seseorang berada pada mental down atau merasa tersakiti dan sebagainya. Kita jangan baper, jangan bawa perasaan pada teman yang kita tahu mereka itu adalah orang-orang yang toksik. Jadi biarkan saja apa yang mereka. Kita harus mampu mengontrol dan mengelola emosi kita. Karena ketika kita tidak bisa mengontrol emosi kita, maka kita akan menjadi orang yang rugi. Itu kita marah, kita emosi, kita tersinggung, kita merasa jatuh, merasa tidak berharga. Nah, itu jangan sampai itu. Jadi kita jangan larut dalam emosi negatif yang diciptakan oleh orang-orang yang toksik. Nah, sehingga
penting sebenarnya kita membatasi diri atau menjaga diri dari circle pertemanan yang toksik, karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa kita itu sangat dipengaruhi oleh circle pertemanan kita. Jadi sebisanya kita harus berada atau menciptakan pada yang namanya circle pertemanan yang positif. Nah, mungkin itu terkait pembahasan kita mengenai cara mengatasi teman yang toksik. Demikian video ini, semoga bermanfaat.